Udah mulai ini, Bu? Opening. Bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bab baru ya, bab ke-6 yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Materi yang berikutnya selanjutnya adalah kita akan melakukan mengingat-ingat kembali materi yang kemarin ya tentang apersepsi, yaitu tentang kesadaran warga negara untuk melakukan bela negara. Mungkin ada yang masih ingat dengan materi yang kemarin. Nah, bagaimana cara kalian melakukan bela negara sebagai pelajar? Salah satunya adalah kalian belajar PKN di sekolah ya. Kemudian kalian bisa menjadi seorang tentara, bisa menjadi seorang polisi, atau nanti kalian setelah S1 kalian bisa ikut Menwa ya. Bagaimana kalau misalkan ketika pekerjaan bukan TNI atau Polri, boleh di apa saja terserah. Kalian punya kemampuan apa, olahraga atletik, boleh silakan kembangkan. Punya di IT silakan ya. Nah itu adalah contoh-contoh dalam melakukan bela negara. Di antaranya sebagai pelajar, bisa sebagai anggota pramuka, bisa sebagai anggota PMR atau organisasi sejenisnya ya. Selanjutnya, KD yang akan kita laksanakan hari ini adalah mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, materinya adalah yang hari ini tentang ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang militer dan non-militer ya. Berikutnya, tujuan pembelajarannya adalah membangun nilai-nilai kerjasama dan gotong royong yang membentuk kesadaran terhadap ancaman negara dan upaya penyelesaiannya dalam bidang IPOLEK Sosbud Hankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini lebih ditekankan dengan menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional. Kira-kira ancamannya apa saja begitu ya. Nah, di sini ada peta konsepnya ya, bab 6. Ada sub A, sub B, sub C. Nah, kita akan membahas materi hari ini, minggu ini adalah di ancaman terhadap integrasi nasional. Ada bagian subbabnya lagi adalah tentang ancaman militer, yang keduanya adalah ancaman non-militer. Selanjutnya, ancaman terhadap integrasi nasional itu ada dua kemungkinan. Yang satu sebagai potensi, yang kedua sebagai tantangan. Potensinya apa? Potensi Indonesia itu banyak ya. Ada kekayaan alam, ada kekayaan budaya. Kekayaan alam contohnya apa? Batu bara di Kalimantan atau Freeport di Irian ya. Kemudian budayanya banyak sekali ya. Banyak sekali budaya suku Sunda, Jawa. Di Sunda saja banyak. Di Kawali ada acara keagamaan ritual, di Panjalu ada contohnya ya seperti itu. Itu adalah kekayaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian di samping potensi ada juga sebagai tantangan, bisa memecah belah keutuhan negara NKRI ya. Apa saja? Misalkan beda pendapat, kemudian sifat kedaerahan yang sempit gitu ya. Contohnya kalian termasuk fanatiknya Persib misalkan. Kalian itu jangan terlalu sempit ya dengan kesukuannya gitu. Jadi kalian majemuk saja, melebur saja gitu ya. Nah itu. Selanjutnya, nah di sini ancaman terhadap integrasi nasional itu ada dua aspek. Satu kewilayahan, yang keduanya adalah
aspek kehidupan sosial. Kewilayahan apa saja? Indonesia itu sangat strategis posisinya, ada di 2 samudra, Hindia dan Pasifik, dan 2 benua, Asia dan Australia. Kemudian yang aspek kehidupan sosial, nah di sini lebih banyak lagi. Nah di sini dibedakan di utara dan di selatan, maksudnya di selatan garis khatulistiwa dan di utara garis khatulistiwa. Penduduk padat di utara dan penduduk jarang di selatan, artinya di benua-benua Eropa itu penduduknya padat. Kemudian yang di jarang itu ya di Afrika, di Asia itu masih sedikit, Asia Selatan, Amerika Selatan itu ya. Kemudian pahamnya kita di antara 2, komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Di komunisme itu contohnya ya di Rusia, Cina gitu ya. Kemudian liberalisme itu ya contohnya Amerika gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada ekonomi, di bidang ekonomi. Sosialis itu di utara ya, kapitalis di selatan. Artinya kalau di utara itu sosialis, jadi ada baiknya, jadi semuanya itu sama rata, sama rasa ya. Kalau kapitalis itu secara ekonomi ya silakan, yang mau kaya kaya, yang miskin miskin gitu ya. Itu kerugiannya di liberalisme. Kemudian masyarakatnya, masyarakat sosialis di utara itu rata-rata bersosial gitu ya, berkumpul. Kemudian kalau yang di selatan ya individualis, masing-masing saja ya. Kemudian yang berikutnya sistem Hankam. Kalau yang di daerah utara itu kontinental keamanannya yang dikuatkan ya. Kontinental itu darat. Jadi angkatan daratannya karena di sana banyak darat dibanding dengan lautan ya akhirnya angkatan daratnya yang diutamakan. Kalau yang di barat, timur, selatan karena banyak samudra, banyak laut, makanya yang diutamakan adalah keamanan maritim, jadi laut gitu ya. Kemudian kebudayaan. Dari sistem kebudayaan kita di antara 2 juga, di timur, kebudayaan timur itu di utara, kebudayaan barat di selatan. Timur itu ya kerjasama, saling tolong menolong gitu ya. Kalau barat ya cuek-cuek saja gitu ya. Nah itu adalah beberapa potensi dan tantangan yang ada di integrasi nasional. Kemudian ancaman berikutnya adalah di bidang militer ya. Biasanya ancaman militer itu dalam bentuk fisik. Nah di sini ada contohnya, ada agresi, ada pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror, ancaman keamanan dan laut dan udara. Contohnya agresi apa? Dulu Indonesia pernah diagresi oleh Belanda. Kita sudah merdeka tahun 1947. Pada tahun 1947 sudah merdeka tahun 1945. Kemudian pada tahun 1947 kita diagresi.
jadi ya industri musiknya itu ya, tapi gaya hidupnya jangan gitu ya. Kemudian kalian harus menggunakan produk-produk dalam negeri gitu ya. Nah itu. Selanjutnya, nah di sini ada ini ya, ada untuk minggu depan itu ada tugas individual. Nah di sini ancaman dalam bidang militer. Nah di sini Bapak ada 4 poin. Yang tadi di ancaman militer itu kan ada terorisme, ada spionase, ada agresi militer, ada penyelundupan senjata. Nah nanti kalian diisi yang di kolom akibat bagi integrasi nasional. Tadi Bapak sudah menjelaskan contoh-contoh terorisme ada ya, yang tadi spionase ada, kemudian agresi militer, kemudian penyelundupan senjata, biasanya untuk pemberontak-pemberontak ke gerakan Aceh Merdeka. Nah di sini ada 4 poin, masing-masing skor itu adalah 25, jadi total semuanya adalah 100 ya. Selanjutnya nanti tugasnya